Pernahkah Anda membayangkan seorang CEO wanita, cantik, kaya raya, dan pewaris tunggal ilmu silat kuno, harus menyamar menjadi gadis biasa hanya untuk menemukan seorang pria sejati? Frustrasi karena dikelilingi pria lemah yang hanya menginginkan hartanya, ia masuk ke sebuah perguruan silat dan membuat proklamasi yang menggemparkan, "Kalau bisa kalahkan aku, nikahi aku." Namun, bagaimana jika pria yang ditakdirkan untuknya bukanlah seorang jawara di arena, melainkan seorang penjual bakso sederhana yang menyimpan luka masa lalu? Dan bagaimana jika cinta sejati lahir bukan dari kemenangan, melainkan dari kekalahan yang paling manis? Kisah ini adalah tentang pertarungan antara ego dan ketulusan, antara kekuatan di tangan dan kekuatan di dalam hati. Sebelum kita selami lebih dalam ceritanya, kami mengajak Anda semua untuk menekan tombol like dan subscribe channel Ken Arok Productions, agar kami bisa terus bersemangat menyajikan kisah-kisah terbaik untuk Anda. Dan bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton dari kota mana saja? Biarkan doa baik ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta, doa-doa kita semua bisa terkabul. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya. Di puncak salah satu gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di jantung kota Jakarta, di sanalah singgasana Prameswari Holdings berada. Dari balik jendela kaca raksasa, dunia di bawah tampak seperti miniatur yang sibuk dan tak berarti. Di dalam ruang rapat yang dingin dan didominasi warna monokrom, seorang wanita duduk di ujung meja, menjadi pusat dari segala atensi. Dialah Arini Prameswari. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, ia adalah otak, jantung, dan napas dari salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Pagi itu, suaranya terdengar tenang namun mematikan. Dengan data yang presisi dan tatapan mata setajam elang, ia baru saja mematahkan proposal seorang direktur senior yang mencoba peruntungan. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya logika dingin yang tak terbantahkan. Para pria berjas mahal di sekelilingnya menunduk, sebagian kagum, sebagian lagi gentar. Bagi mereka, Arini adalah ratu di menara gadingnya. Tak tersentuh, sempurna, dan berkuasa mutlak. Mereka melihatnya sebagai simbol kesuksesan, sebuah tiket emas menuju puncak hierarki bisnis. Namun, begitu pintu ruang rapat tertutup dan ia kembali ke dalam kantor pribadinya yang sunyi, topeng CEO itu perlahan retak dan luruh. Ia berjalan ke arah jendela, menatap hamparan beton dan kemacetan di bawah sana. Pemandangan yang bagi orang lain adalah simbol kekuasaan, baginya kini terasa seperti jeruji penjara yang mewah. Kekayaan melimpah, kekuasaan tak terbatas, namun hatinya terasa hampa, kering kerontang seperti tanah di musim kemarau panjang. Ia lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena kepalsuan yang mengelilinginya. Ia teringat makan malam semalam, bersama putra seorang kolega bisnis. Pria itu memujinya dengan kata-kata yang telah dihafal. Matanya tak henti melirik jam tangan mewahnya, dan setiap topik pembicaraan selalu berujung pada potensi kerjasama. Mereka semua sama. Mereka tidak melihat Arini, sang wanita. Mereka hanya melihat Arini Prameswari, sang CEO. Mereka mendekat bukan karena pesonanya, tapi karena valuasi perusahaannya. Langkahnya membawanya ke sebuah sudut ruangan yang jarang tersentuh cahaya. Di sana, di atas sebuah meja kayu jati, terbingkai sebuah foto lawas. Foto seorang pria parubaya yang tersenyum teduh, mengenakan seragam kebesaran sebuah perguruan silat. Ayahnya, sang maestro yang mewariskan bukan hanya perusahaan ini, tetapi juga sebuah ilmu yang jauh lebih berharga. Aliran silat kuno yang mengutamakan keseimbangan antara kekuatan dan hati nurani. Ayahnya pernah berkata, "Arini, kekuatan terbesar bukanlah saat kau bisa menjatuhkan lawanmu, tapi saat kau bisa mengendalikan dirimu sendiri. Jangan cari pria yang bisa memberimu dunia, carilah pria yang bisa membuat duniamu terasa utuh." Kata-kata itu kini menggema begitu keras di dalam sanubarinya yang sepi. Di dunia korporat ini, ia hanya menemukan pria-pria dengan ambisi besar namun berjiwa kerdil. Malam itu, sebuah keputusan besar telah bulat. Ia tidak butuh liburan ke luar negeri atau membeli barang mewah lainnya. Ia butuh sebuah pelarian. Sebuah pencarian.
Ia harus melepaskan nama Prameswari, menanggalkan setelan mahalnya, dan turun dari menara gadingnya. Ia akan menyamar, masuk ke dalam dunia yang pernah diajarkan ayahnya. Dunia di mana kehormatan masih dijunjung tinggi. Sebuah misi pribadi untuk menemukan satu hal yang tidak bisa dibeli oleh seluruh kekayaannya. Seorang pria dengan kekuatan sejati. Kekuatan yang lahir bukan dari jabatan, melainkan dari hati. Jauh dari gemerlap menara Prameswari, di sebuah sudut jalan yang ramai di pinggiran Jakarta, kehidupan berdenyut dengan ritme yang jauh lebih jujur. Di sanalah, di bawah naungan pohon angsana yang rindang, sebuah gerobak bakso sederhana menjadi pusat dari sebuah semesta kecil. Asap tipis mengepul dari dandang perak, membawa aroma kaldu sapi yang gurih dan menggugah selera, seolah menjadi suar bagi para perut yang lapar. Di balik gerobak itulah, seorang pria bernama Nanda Samudra menjalani hari-harinya. Usianya sekitar 32 tahun. Perawakannya biasa saja, tidak kekar seperti seorang atlet, namun juga tidak kurus. Kulitnya sawo matang, khas para pejuang jalanan yang setiap hari bersahabat dengan terik matahari. Namun, yang paling menonjol dari Nanda bukanlah penampilannya, melainkan aura ketenangan yang memancar dari dirinya. Di tengah riuh klakson motor, teriakan anak-anak yang bermain, dan obrolan para pelanggan, Nanda bergerak seolah berada dalam dunianya sendiri yang damai. Setiap gerakannya adalah sebuah seni. Perhatikanlah caranya mengambil mangkuk, memutar sendok untuk mengambil mie dan bihun, lalu dengan presisi yang terukur ia mengiris sawi hijau. Tangannya begitu cekatan saat mengambil satu persatu butiran bakso dari dalam kuah yang mendidih, seolah ia bisa merasakan setiap butirnya tanpa perlu melihat. Gerakannya efisien, tidak ada satupun energi yang terbuang sia-sia. Semuanya mengalir dalam sebuah ritme yang harmonis, sebuah tarian sunyi antara manusia, alat, dan bahan makanan. Bagi orang awam, ia hanyalah seorang penjual bakso yang terampil. Namun bagi mata yang terlatih, gerakannya menyimpan sebuah disiplin dan fokus yang luar biasa, sisa-sisa dari sebuah ilmu yang telah lama ia pendam dalam-dalam. Sore itu, gerobaknya dikerumuni pelanggan setia. Ada sekelompok anak SMA yang tertawa riang sambil menyeruput es teh manis. Seorang bapak tua tukang ojek yang menikmati semangkuk bakso urat untuk melepas lelah, dan seorang ibu yang sabar menunggu pesanannya dibungkus. Nanda melayani mereka semua dengan senyum yang sama, senyum tulus yang terpancar dari matanya. Ia hafal pesanan mereka. Baksonya nggak pakai seledrikan. Pak, sapanya pada si bapak ojek. Buat adek kecil di rumah, sambelnya dipisah ya, Bu. Tanyanya pada si ibu. Perhatian kecil inilah yang membuat para pelanggannya merasa dihargai, membuat baksonya terasa lebih dari sekadar makanan, melainkan sebuah bentuk kehangatan. Di sisi gerobaknya, menempel sebuah stiker kecil yang warnanya sudah sedikit pudar. Stiker bergambar tunas bambu dengan tulisan, Perguruan Budi Luhur. Tak banyak yang tahu arti stiker itu. Bagi para pelanggan, Nanda adalah Mas Nanda si tukang bakso, tidak lebih. Mereka tidak tahu bahwa beberapa tahun silam, nama Nanda Samudra pernah begitu disegani di dalam dinding perguruan itu. Mereka tidak tahu bahwa pria yang kini dengan sabar menuangkan kuah kaldu ke dalam mangkuk mereka, pernah memiliki jurus yang bisa merobohkan lawan hanya dengan satu hentakan. Namun, semua itu adalah masa lalu. Sebuah babak kehidupan yang telah ia tutup rapat-rapat. Kini, dunianya adalah aroma kaldu, senyum pelanggan, dan suara tawa anak-anak. Ia telah menemukan kedamaian dalam kesederhanaan ini. Sebuah kedamaian yang lahir dari penerimaan, bukan dari kemenangan. Ia tidak tahu bahwa tak jauh dari dunianya yang tenang ini, seorang wanita yang jiwanya resah sedang bersiap untuk melangkah masuk, membawa sebuah badai yang akan menguji seluruh prinsip hidup yang selama ini ia pegang teguh. Keputusan Arini Prameswari sudah bulat, sekeras baja yang ditempa api. Ini bukan lagi sekadar keinginan sesaat, melainkan sebuah kebutuhan jiwa. Malam itu, ia melakukan sebuah ritual pelepasan. Gaun-gaun desainer ternama ia biarkan tergantung sunyi di dalam lemari. Koleksi jam tangan mewah ia simpan rapat di dalam brankas. Kunci mobil sportnya ia letakkan di laci, dan ponsel perusahaan yang tak henti berdering ia matikan tanpa ragu. Malam itu, Arini Prameswari, sang CEO, telah mati suri. Sebagai gantinya, lahirlah Rina. Sosok ini ia ciptakan dengan sangat hati-hati. Rina adalah seorang gadis perantauan dari kota kecil,
datang ke Jakarta dengan alasan mencari pekerjaan sambil ingin memperdalam ilmu bela diri. Pakaiannya adalah kaos oblong sederhana dan celana training lusuh yang ia beli dari sebuah toko di pasar. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini, ia kuncir kuda seadanya. Wajahnya ia biarkan polos tanpa riasan, menonjolkan kecantikan alami yang justru sering tertutup oleh citra korporatnya. Dan yang terpenting, tatapan matanya ia ubah. Bukan lagi tatapan dingin seorang pemimpin, melainkan tatapan penasaran seorang gadis yang sedikit angkuh dan seolah sedang mencari sesuatu. Tujuannya adalah perguruan budi luhur. Bukan pilihan acak. Nama perguruan itu sering disebut oleh almarhum ayahnya sebagai salah satu dari sedikit tempat yang masih menjaga kemurnian silat, jauh dari hingar-bingar komersialisasi. Sebuah tempat di mana kekuatan diukur bukan dari medali, tapi dari akhlak. Dengan menaiki ojek online, menyusuri ganggang sempit yang belum pernah ia jamah seumur hidupnya, ia akhirnya tiba di depan sebuah gerbang kayu sederhana. Udara di dalam perguruan terasa begitu berbeda. Aroma parfum mahal yang biasa ia hirup kini digantikan oleh aroma khas minyak urut yang bercampur dengan wangi tanah basah sehabis disiram. Sanggar latihannya tidak mewah, hanya sebuah pendopo terbuka dengan lantai plesteran yang dingin dan beberapa tiang kayu sebagai penyangga. Di dinding bambu yang mulai menguning, tergantung beberapa foto lama para pendiri perguruan. Suara hentakan kaki di atas lantai dan pekikan semangat para murid terdengar begitu tulus, begitu hidup. Inilah dunia yang ia rindukan. Ia disambut oleh Guru Wirya, seorang pria tua yang rambutnya sudah memutih namun postur tubuhnya masih tegap dan sorot matanya memancarkan kebijaksanaan. "Saya Rina, Pak. Ingin mendaftar menjadi murid di sini," ucap Arini, berusaha membuat suaranya terdengar biasa. Guru Wirya menatapnya sejenak, sebuah tatapan yang seolah mampu menembus lapisan penyamarannya. Namun, sang guru hanya tersenyum ramah dan mengangguk. "Pintu budi luhur selalu terbuka bagi siapa saja yang berniat baik," jawabnya. Maka, dimulailah perburuan Arini. Sebagai Rina, ia sengaja bersikap seperti pemula yang canggung namun memiliki bakat alami yang besar. Ia sengaja membuat kesalahan-kesalahan kecil agar tidak terlalu menonjol. Namun sesekali ia akan menunjukkan kecepatan dan kekuatan yang membuat murid lain berdecak kagum. Matanya yang tajam bekerja tanpa henti, memindai setiap murid laki-laki di sana. Ia mengamati cara mereka berlatih, cara mereka berbicara, cara mereka memperlakukan murid yang lebih lemah. Namun, hatinya terusik oleh kekecewaan. Ia melihat para pemuda yang gerakannya bagus namun egonya selangit. Ia melihat mereka yang sopan namun kurang memiliki semangat juang. Ia mencari percikan api seorang jawara sejati, namun yang ia temukan hanyalah bara api yang suam-suam kuku. Misinya terasa menemui jalan buntu. Ia datang bukan untuk mencari ketenangan, ia datang untuk menemukan lawan yang sepadan, seorang pria yang bisa mengimbangi kekuatannya, baik di luar maupun di dalam. Tanpa ia sadari, rasa frustrasinya mulai menumpuk, siap meledak menjadi sebuah proklamasi yang akan mengguncang seluruh isi perguruan. Beberapa minggu telah berlalu. Mentari Jakarta terus memanggang bumi, dan kesabaran Arini Prameswari menipis lebih cepat daripada genangan air di aspal. Setiap sore, di pendopo perguruan budi luhur, ia menjalani rutinitas yang sama. Ia berlatih kuda-kuda, mengulang jurus-jurus dasar, dan melakukan semua yang diperintahkan Guru Wirya dengan patuh. Namun, di dalam hatinya, sebuah gunung api kekecewaan mulai bergemuruh, siap untuk meletus. Hari itu, Guru Wirya mengumumkan akan diadakannya sesi latih tanding untuk menguji kemajuan para murid. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Arini. Bukan untuk belajar, tapi untuk menguji. Bukan untuk mengukur kemajuannya, tapi untuk mengukur kualitas para pria di sekelilingnya. Satu persatu, murid laki-laki senior maju ke tengah arena, penuh percaya diri. Dan satu persatu, mereka semua tumbang di hadapan Rina. Ia bergerak seperti angin puyuh yang tenang. Ketika lawannya menyerang dengan amarah dan tenaga kasar, ia menghindar dengan satu putaran tubuh yang anggun. Ketika mereka mencoba menangkapnya, tangannya meliuk seperti ular, balik mengunci pergerakan mereka. Ia tidak membalas dengan pukulan atau tendangan yang menyakitkan. Tidak, itu terlalu mudah dan tidak elegan. Ia hanya menggunakan teknik kuncian, bantingan, dan sapuan kaki yang bersih,
membuat lawan-lawannya terjatuh tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Setiap kemenangan disambut dengan keheningan yang semakin pekat. Murid-murid yang lain menatapnya dengan campuran rasa kagum, bingung, dan sedikit takut. Pertarungan terakhir adalah melawan Danu, murid yang dianggap paling senior dan paling berbakat di perguruan. Danu maju dengan napas yang teratur, kuda-kudanya kokoh. Ia tidak meremehkan Rina. Pertarungan mereka berlangsung sedikit lebih lama, namun hasilnya tetap sama. Dalam sebuah pertukaran jurus yang cepat, Rina melihat celah sepersekian detik. Ia melesat masuk, bukan untuk menyerang, tapi untuk mengalir bersama gerakan Danu, membelokkan arah tenaga lawannya, dan dengan satu sentuhan di titik keseimbangannya, Danu pun tersungkur di lantai plesteran yang dingin. Rina berdiri tegak di tengah arena. Sendirian. Napasnya bahkan tidak terdengar memburu. Keringat hanya membasahi pelipisnya sedikit. Ia menatap berkeliling. Wajah-wajah yang ia lihat hanyalah wajah-wajah yang terkejut dan takluk. Tidak ada satupun tatapan yang menantangnya kembali. Rasa frustrasi yang selama ini ia pendam akhirnya meluap, membanjiri akal sehatnya. Ia datang ke sini mencari seorang pendekar, seorang jawara, namun yang ia temukan hanyalah sekumpulan domba di dalam kandang singa. Dalam keheningan yang memekakan telinga itu, suaranya terdengar lantang, tajam, dan penuh getar kekecewaan. Apa tidak ada yang lebih kuat di sini? Semua orang terdiam. Guru Wirya yang duduk di tepi arena, hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Rina menarik napas dalam-dalam, membiarkan badai kesombongan mengambil alih sepenuhnya. Kalau bisa kalahkan aku, nikahi aku. Proklamasi itu terlontar seperti anak panah berapi, menancap tepat di jantung kehormatan perguruan budi luhur. Murid-murid saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa pemuda yang tadi kalah menunduk dengan wajah memerah karena malu dan marah. Para murid perempuan berbisik-bisik, menganggapnya sudah gila. Ucapan itu, yang lahir dari puncak kesepian dan arogansi seorang Arini Prameswari, kini telah menggema di dalam dinding-dinding bambu yang sederhana, menciptakan sebuah gelombang kejut yang akan mengubah takdir semua orang di sana. Gema dari proklamasi arogan, Rina, masih menggantung di udara pendopo yang tegang, terasa berat dan memecah keheningan sore itu. Para murid masih terpaku di tempat mereka, mencoba mencerna keberanian, atau lebih tepatnya, kelancangan, gadis pendatang baru itu. Di tengah panggung sandiwara yang ia ciptakan sendiri, Arini berdiri dengan dagu terangkat, menunggu sebuah jawaban yang tak kunjung datang. Namun, ada sepasang mata lain yang menyaksikan seluruh adegan itu, sepasang mata yang tidak terintimidasi oleh kehebatannya. Dari arah gerbang samping, sesosok pria berjalan masuk dengan langkah yang ringan dan tanpa suara. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan kecil. Di atas nampan itu, bertengger semangkuk bakso yang masih mengepulkan uap hangat, menebarkan aroma kaldu yang kontras dengan suasana dingin di arena. Dialah Nanda. Ia datang seperti biasa, untuk mengantarkan pesanan bakso rutin untuk sahabat sekaligus gurunya, Guru Wirya. Ia tiba tepat di momen puncak, saat ucapan, kalau bisa kalahkan aku, nikahi aku, terlontar dari bibir Rina. Nanda berhenti melangkah sejenak di ambang pendopo, tubuhnya sedikit terlindung oleh tiang kayu. Matanya tidak tertuju pada kemenangan, Rina. Ia melihat lebih dari itu. Ia melihat seorang gadis yang berdiri di puncak, namun tampak begitu kesepian. Ia melihat ilmu silat tingkat tinggi yang indah, namun digunakan sebagai senjata untuk meninggikan ego, bukan untuk menundukkan hati. Bukannya rasa kagum yang muncul di hatinya, melainkan sebersit rasa kasihan. Bagi Nanda, silat adalah tentang pengendalian diri, tentang menemukan kedamaian di tengah badai. Apa yang baru saja ia saksikan adalah kebalikannya. Seseorang yang menciptakan badai karena tidak bisa menemukan kedamaian di dalam dirinya. Ia teringat luka lamanya, tentang bagaimana semangat kompetisi dan hasrat untuk menang bisa berujung pada penyesalan seumur hidup. Gadis di tengah arena itu sedang berjalan di atas jalur yang sama, jalur berbahaya yang pernah ia lalui. Pandangannya kemudian beralih ke Guru Wirya. Ia melihat wajah tua gurunya yang tenang, namun di dalam ketenangan itu, Nanda bisa membaca sebersit kekecewaan. Mereka berdua, guru dan mantan murid, memahami hal yang sama. Jiwa silat di dalam diri gadis itu telah tercemar oleh kesombongan.
Tanpa berkata apa-apa, Nanda melanjutkan langkahnya. Ia tidak berjalan ke arah arena. Ia berjalan menyusuri tepi pendopo, menuju tempat Guru Wirya duduk. Ia meletakkan semangkuk bakso itu di atas meja kecil di samping sang guru. Guru Wirya menoleh padanya. Tidak ada kata yang terucap di antara mereka, hanya sebuah anggukan singkat dan pertukaran pandang yang syarat akan makna. Sebuah komunikasi tanpa suara antara dua orang yang telah berbagi pemahaman yang sama tentang filosofi hidup. Nanda kemudian berbalik. Ia bahkan tidak melirik lagi ke arah Rina, yang masih menjadi pusat perhatian. Dengan punggungnya, ia seolah memberikan jawaban atas tantangan itu. Sebuah jawaban bisu yang jauh lebih telak daripada kekalahan di arena, penolakan total. Ia melangkah keluar dari gerbang perguruan, kembali ke gerobak baksonya, kembali ke dunianya yang nyata. Suara roda gerobaknya yang berderit menjauh terdengar seperti sebuah desahan panjang. Arini, dalam keangkuhannya, tidak menyadari kehadiran Nanda. Ia merasa telah menaklukkan seluruh isi perguruan. Ia tidak tahu bahwa tantangan terbesarnya baru saja disaksikan, dinilai, dan diabaikan oleh satu-satunya pria yang mungkin bisa memberinya pelajaran berharga, bukan di atas matras, melainkan di dalam kehidupan. Ucapan, Rina, tidak menguap begitu saja bersama angin sore. Kata-kata itu mengendap, meresap ke dalam dinding-dinding bambu, dan menjadi sebuah stempel tak terlihat yang kini melekat erat di dahinya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia mendapatkan julukan baru, sebuah nama yang disematkan kepadanya dalam bisik-bisik di sudut sanggar dan di warung-warung kopi sekitar perguruan. Mereka memanggilnya, si cantik yang sombong. Proklamasi itu telah menciptakan sebuah dinding tak kasat mata di sekelilingnya. Para murid laki-laki, yang tadinya sesekali mencoba mendekatinya dengan canggung atau melemparkan senyum, kini menjaga jarak aman. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sesama murid, melainkan sebagai sebuah ancaman berjalan. Menatap matanya terasa seperti menatap bilah pedang yang terhunus. Mengajaknya bicara terasa seperti menantang seekor naga yang sedang tertidur. Tantangan, nikahi aku. Itu, alih-alih menarik para pemberani, justru membuat mereka mundur teratur. Harga diri mereka sebagai pria sudah terluka di arena, dan mereka tidak ingin mengambil risiko dipermalukan lebih jauh lagi. Para murid perempuan pun tak jauh berbeda. Mereka yang awalnya mengagumi bakatnya kini melihatnya dengan tatapan sinis. Di mata mereka, Rina telah melanggar etika tak tertulis dalam dunia persilatan, kerendahan hati. Ia dianggap telah mencoreng nama baik perguruan dengan memamerkan kekuatan hanya untuk memuaskan egonya. Maka, mereka pun membentuk kelompok-kelompok kecil. Dan setiap kali Rina mendekat, obrolan mereka akan berhenti, digantikan oleh keheningan yang canggung dan menusuk. Ia tidak diundang untuk makan bersama setelah latihan, dan tidak ada yang mau menjadi pasangannya saat berlatih jurus berpasangan, kecuali jika Guru Wirya langsung yang menunjuknya. Misi Arini menemui jalan buntu yang ironis. Ia datang untuk menguji dan menemukan seorang pria sejati, namun tindakannya justru membuatnya mustahil untuk didekati. Ia berhasil membuktikan bahwa ia adalah yang terkuat secara fisik, namun dalam prosesnya, ia membangun sendiri sebuah penjara isolasi yang tak kalah menyesakan dari menara gadingnya di Prameswari Holdings. Di kantornya, ia kesepian karena jabatannya. Di sini, ia kesepian karena kesombongannya. Ia melarikan diri dari satu bentuk kesendirian, hanya untuk menemukan bentuk kesendirian yang lain. Setiap sore, ia berlatih dengan lebih keras, melampiaskan seluruh frustrasinya pada samsa usang di pojok pendopo. Pukulannya semakin kuat, tendangannya semakin cepat, namun hatinya terasa semakin hampa. Kemenangan di arena kini terasa seperti kekalahan yang paling telak. Apa gunanya menjadi yang terkuat jika tidak ada seorang pun yang mau berdiri di sisinya? Apa artinya menjadi seorang jawara jika ia harus bertarung sendirian selamanya? Guru Wirya hanya mengamati dari kejauhan. Ia tidak pernah menegur Rina atas ucapannya. Ia tetap mengajarinya jurus-jurus baru, membenarkan postur kuda-kudanya, namun ia membiarkan Rina merasakan sendiri buah dari tindakannya. Sang guru tahu, pelajaran tentang kerendahan hati bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan dengan kata-kata. Ia harus dipelajari melalui pengalaman pahit. Dan kini, si cantik yang sombong, itu tengah meneguk cawan kepahitannya, sendirian, di tengah keramaian yang membisu.
Sore berganti senja. Latihan di perguruan budi luhur telah usai, meninggalkan Rina dengan rasa lelah di tubuh dan rasa hampa yang semakin menggerogoti jiwanya. Ia menyandarkan punggungnya di tiang pendopo, melihat murid-murid lain bercengkerama dalam kelompok-kelompok kecil. Tawa mereka terdengar seperti alunan musik dari dunia lain yang tak bisa ia masuki. Rasa lapar mulai melilit perutnya, bukan hanya lapar akan makanan, tapi juga lapar akan interaksi yang tulus. Aroma gurih kaldu sapi yang terbawa angin seolah menariknya, menuntun langkahnya keluar dari gerbang perguruan. Di sanalah ia melihatnya, sumber dari aroma itu. Gerobak bakso Nanda. Ia berjalan mendekat, bukan dengan niat baik, melainkan dengan sisa-sisa kekesalan dan arogansi yang belum sepenuhnya padam. Mungkin, dengan memesan pada seorang penjual bakso, ia bisa merasakan kembali sedikit kendali, sedikit superioritas yang hilang di dalam perguruan. Ia berhenti di depan gerobak, tidak seperti pelanggan lain yang menunggu dengan sabar. Ia mengetuk meja kayu kecil dengan jarinya, menimbulkan suara ketukan yang tajam dan tidak sabaran. "Mas, bakso 1. Pakai mie, jangan pakai sawi. Cepat ya," katanya dengan nada yang datar dan sedikit memerintah. Ia bahkan tidak menatap wajah Nanda, matanya sibuk memindai keadaan sekitar seolah ia terlalu penting untuk berada di sana. Nanda, yang sedang membungkus pesanan lain, berhenti sejenak. Ia mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Rina untuk sepersekian detik. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, tidak ada rasa tersinggung. Ia hanya memberikan sebuah senyum tipis yang tulus. Senyum yang sama yang ia berikan kepada semua pelanggannya. "Siap, Mbak. Silakan duduk dulu," jawabnya dengan suara yang tenang dan ramah. Jawaban itu, entah kenapa, membuat Arini sedikit terkejut. Ia mengharapkan reaksi yang berbeda. Mungkin sedikit rasa gugup, atau mungkin sedikit kejengkelan. Tapi yang ia dapatkan adalah ketenangan mutlak. Sebuah ketenangan yang seolah berkata, "Arogansimu tidak berlaku di sini." Dengan sedikit canggung, ia duduk di bangku panjang yang kosong. Dari tempatnya duduk, ia memperhatikan Nanda bekerja. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Ia melihat bagaimana tangan Nanda yang kokoh bergerak dengan kelembutan yang tak terduga saat menata irisan seledri. Ia melihat bagaimana Nanda menakar bumbu dengan insting, tanpa perlu sendok ukur. Setiap gerakan adalah sebuah kepastian. Tidak ada keraguan. Di sana, di balik gerobak sederhana itu, Nanda adalah seorang maestro di dalam kerajaannya sendiri. Beberapa saat kemudian, semangkuk bakso panas diletakkan di hadapannya. Nanda meletakkannya dengan perlahan, tanpa menimbulkan suara dentingan yang kasar. "Silakan, Mbak," ucapnya. Saat itulah Arini merasakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedikit terintimidasi. Bukan oleh kekuatan fisik. Ia yakin bisa melumpuhkan pria di hadapannya ini dalam hitungan detik. Bukan pula oleh status atau kekayaan, karena di bidang itu ia adalah ratunya. Ia terintimidasi oleh sesuatu yang jauh lebih fundamental, ketenangan jiwa. Ketenangan Nanda adalah sebuah cermin raksasa yang memantulkan kembali seluruh kekacauan dan keresahan di dalam dirinya. Pria ini, seorang penjual bakso, memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Sesuatu yang tidak bisa ia beli atau ia rebut dengan paksa. Ia mulai menyantap baksonya dalam diam. Kuahnya yang hangat dan gurih seolah mengalir ke seluruh tubuhnya, meredakan api kekesalan di dalam dadanya. Rasanya jujur, sederhana, dan sempurna. Saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat Nanda sedang tertawa kecil mendengar lelucon dari bapak tukang ojek. Dalam tawa itu, Arini melihat sebuah kebahagiaan yang otentik. Dan ia sadar, pria yang ia remehkan beberapa menit lalu, ternyata jauh lebih kaya daripada dirinya. Senja mulai merayap turun, melukis langit Jakarta dengan sapuan warna jingga dan nila. Lampu-lampu jalanan mulai menyala satu persatu, begitu pula dengan lampu petroma kecil yang tergantung di gerobak Nanda, memancarkan cahaya hangat yang membuat suasana terasa semakin akrab. Inilah waktu favorit para pelanggan, saat udara tak lagi sepanas siang dan semangkuk bakso hangat terasa seperti pelukan dari dalam. Atmosfer komunal yang damai ini adalah harta karun tak ternilai di tengah hutan beton yang kejam. Namun, setiap surga kecil selalu memiliki ularnya sendiri.
Keharmonisan itu tiba-tiba terkoyak oleh deru beberapa motor yang berhenti dengan suara knalpot yang memekakan telinga. 3 orang pria berbadan tegap turun dari motor mereka. Cara mereka berjalan, cara mereka memandang berkeliling dengan dagu terangkat, seolah mereka adalah pemilik dari setiap jengkal trotoar di sana. Tawa riang anak-anak SMA yang tadi terdengar kini meredup. Bapak tukang ojek yang sedang menikmati kuah terakhirnya buru-buru membayar dan pergi. Udara seketika berubah, dari hangat menjadi dingin dan penuh waspada. Pemimpin mereka, seorang pria dengan bekas luka di pelipisnya yang bernama Bahar, melangkah mendekati gerobak Nanda. Ia tidak memesan, ia hanya berdiri di sana, menyalakan sebatang rokok dan menghembuskan asapnya tepat ke arah dandang bakso. Sebuah tindakan provokasi yang disengaja. Wah, ramai sekali dagangannya, Nanda. Sepertinya setoran bulan ini bisa naik, ya? Kata Bahar dengan nada mengejek, suaranya serak dan berat. Nanda mengangkat wajahnya dari mangkuk yang sedang ia siapkan. Senyumnya sedikit memudar, namun ia tetap berusaha tenang. Rezeki sudah ada yang atur, Bang Bahar. Abang mau pesan bakso? Jawabnya, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan sopan. Aku kesini bukan mau makan gratisan, bentak Bahar, membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya dengan geram. Aku kesini mau menagih hak kami. Uang keamanan. Di salah satu bangku, Rina menyaksikan semuanya dalam diam. Tangannya yang sedang memegang sendok berhenti di udara. Instingnya langsung menyala. Ia bisa melihat setiap detailnya. Postur Bahar yang terlalu terbuka, kuda-kuda 2 anak buahnya yang tidak seimbang. Dalam benaknya, ia sudah menyusun 3 skenario berbeda untuk melumpuhkan mereka semua dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah suara lain memotong. Jangan ganggu dia. 3 orang murid muda dari perguruan budi luhur, yang baru saja selesai latihan dan hendak memesan bakso, bangkit berdiri. Dipenuhi semangat masa muda dan rasa keadilan yang meluap-luap, mereka memasang kuda-kuda silat, siap membela Nanda. Bahar tertawa terbahak-bahak. Oh, lihat ini. Jagoan-jagoan cilik mau jadi pahlawan. Kalian pikir dengan gerakan tarik kalian itu bisa apa? Tanpa banyak bicara lagi, anak buah Bahar maju. Para murid muda itu menyambutnya dengan jurus-jurus yang mereka pelajari. Gerakan mereka indah, penuh dengan putaran dan tendangan yang terlihat gagah. Namun, itu semua sia-sia. Silat di arena sangat berbeda dengan perkelahian di jalanan. Para preman itu bertarung dengan licik dan brutal. Mereka tidak mengikuti aturan. Satu murid terjatuh karena kakinya disapu saat sedang bersiap menendang. Murid lainnya dipukul dari samping saat fokus pada satu lawan. Dalam sekejap, ketiga pahlawan muda itu sudah terpojok. Napas mereka terengah-engah, wajah mereka pucat karena terkejut dan takut. Arini mengepalkan tangannya di bawah meja. Giginya bergemeletuk menahan geram. Ia melihat kelemahan dalam setiap serangan para preman itu. Ia melihat celah yang bisa ia manfaatkan. Rasa frustrasinya memuncak. Ia tidak tahan lagi melihat ketidakadilan ini. Ia tidak tahan lagi melihat ilmu silat yang ia hormati dipermainkan seperti ini. Tepat saat ia hendak bangkit dari kursinya, siap untuk melepaskan amarahnya dan mengakhiri sandiwara penyamarannya, sebuah bayangan bergerak maju dengan tenang, menempatkan diri di antara para preman dan murid-murid yang terdesak. Bayangan itu adalah Nanda. Udara yang tadinya hanya dingin kini terasa membeku. Posisi Nanda yang berdiri di antara 2 kubu itu, menciptakan sebuah pusat gravitasi yang menarik seluruh perhatian. Ia tidak memasang kuda-kuda. Bahunya rileks, kedua tangannya dibiarkan tergantung di sisi tubuh, telapaknya terbuka. Ia tidak terlihat seperti seorang pendekar yang siap bertarung, ia lebih terlihat seperti seorang penengah yang lelah melihat pertikaian. Bahar, si pemimpin preman, tertawa sinis. Oh, jadi sekarang tukang bakso mau jadi pahlawan? Kamu mau bela mereka? Kamu tahu siapa kami? Nanda tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata Bahar, tatapannya tenang namun tak tergoyahkan, seolah berkata, aku tahu siapa dirimu, tapi yang lebih penting, aku tahu siapa diriku. Melihat ketenangan Nanda, salah satu anak buah Bahar yang berbadan lebih kecil menjadi geram. Merasa diremehkan, ia menerjang maju dengan sebuah pukulan liar yang mengarah ke wajah Nanda. Gerakannya cepat dan penuh tenaga,
sebuah serangan jalanan yang dirancang untuk mengintimidasi. Rina, yang menonton dari kursinya menahan napas. Otot-ototnya menegang, siap melompat. Ia sudah memprediksi serangan itu dan tahu persis bagaimana cara mematahkannya dengan sebuah kuncian siku yang menyakitkan. Tapi Nanda tidak melakukannya. Tepat saat kepalan tangan itu hampir tiba, Nanda hanya menggeser kepalanya sedikit ke samping. Pukulan itu lewat seinci dari pipinya, membelah angin. Secara bersamaan, ia tidak menangkis, melainkan menyambut lengan yang menyerang itu dengan telapak tangannya. Dengan sebuah putaran pinggang yang nyaris tak terlihat, ia membelokkan seluruh momentum lawannya. Pria itu, yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk maju, kini justru terdorong oleh kekuatannya sendiri. Ia terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan, dan menabrak salah satu tiang tenda sebelum jatuh terduduk dengan ekspresi bingung. Tidak ada suara pukulan, tidak ada benturan keras. Semuanya terjadi begitu halus, begitu mengalir. Anak buah yang satu lagi, melihat temannya jatuh dengan cara yang aneh, menjadi murka. Ia berteriak dan melancarkan sebuah tendangan samping. Lagi-lagi, Rina sudah siap dengan antisipasinya. Dan lagi-lagi, Nanda memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mundur atau menangkis, Nanda justru melangkah maju, masuk ke dalam jarak serangan. Ia merendahkan tubuhnya, membiarkan tendangan itu melayang di atas kepalanya. Saat ia kembali berdiri, ia sudah berada di samping lawannya. Dengan satu tangan, ia menekan pundak si preman ke bawah, dan dengan tangan lainnya ia menahan lututnya. Sebuah tekanan singkat di dua titik yang berlawanan. Preman itu pun terjatuh berlutut, gerakannya terkunci total tanpa ia tahu mengapa. "Sudah, Mas. Jangan diteruskan," bisik Nanda pelan, suaranya terdengar seperti seorang kakak yang menasihati adiknya. Kini, hanya tersisa Bahar. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini berubah menjadi campuran antara amarah dan kewaspadaan. Ia sadar, pria di hadapannya bukanlah sekadar penjual bakso. Ia mencabut sebilah pisau lipat dari sakunya. Suasana menjadi semakin tegang. Namun, Nanda tetap tenang. Saat Bahar menerjang maju, Nanda melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menyambar serbet bersih yang tergantung di gerobaknya, dan dengan satu kibasan cepat, ia melemparkannya ke wajah Bahar. Itu hanya gangguan sepersekian detik. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Dalam sekejap mata saat Bahar teralihkan, Nanda sudah merangsek maju. Ia tidak memukul. Tangannya bergerak cepat, menahan pergelangan tangan Bahar yang memegang pisau. Dengan jari-jarinya, ia menekan sebuah titik syaraf. Pisau itu pun jatuh berdentang di atas paving block. Secara bersamaan, Nanda memutar tubuh Bahar dan menekan lengannya ke punggung, mendorongnya dengan lembut hingga tersandar di sisi gerobak dandang yang hangat. "Terkunci. Tak berdaya. Pergilah, Bang Bahar," ucap Nanda, suaranya masih terdengar tenang, sama sekali tidak terengah-engah. "Cari rezeki yang halal. Jangan ganggu orang kecil. Hari ini saya anggap tidak terjadi apa-apa." Ia melepaskan kunciannya. Bahar, dengan wajah pucat karena malu dan terkejut, menatap Nanda dengan tatapan tak percaya. Ia memungut pisaunya, memberi isyarat pada kedua anak buahnya yang sudah bangkit, dan pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kursinya, Arini Prameswari duduk membeku. Sendok di tangannya sudah lama terjatuh. Baksonya sudah dingin. Ia baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan silat tingkat tertinggi. Bukan karena kecepatannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena filosofinya. Jurus tanpa amarah. Kekuatan tanpa kesombongan. Kemenangan tanpa keinginan untuk menyakiti. Pria yang baru saja ia lihat bukanlah seorang petarung. Ia adalah seorang master sejati. Dan Arini sadar, seluruh konsep kekuatan yang selama ini ia agung-agungkan, baru saja dihancurkan berkeping-keping oleh seorang penjual bakso. Kepergian para preman itu meninggalkan sebuah lubang keheningan yang aneh. Suara jangkrik di kejauhan yang tadinya tak terdengar kini terasa nyaring. Para murid muda yang tadi terdesak menatap Nanda dengan mulut sedikit terbuka, tatapan mereka penuh dengan rasa hormat yang baru lahir. Pelanggan lain yang sempat menyingkir kini kembali mendekat, berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, Nanda seolah tidak terpengaruh oleh drama yang baru saja ia bintangi.
Ia membungkuk, memungut serbet bersih yang tadi ia gunakan, lalu melipatnya dan menggantungkannya kembali di sisi gerobak. Ia berjalan mendekati para murid yang masih syok. "Kalian tidak apa-apa? Jurus kalian sudah bagus, hanya perlu lebih tenang," katanya dengan senyum hangat, seolah ia baru saja mengomentari hasil latihan biasa, bukan perkelahian sungguhan. Ia bahkan sempat menepuk pundak salah satu dari mereka, memberinya semangat. Kemudian, ia kembali ke balik gerobaknya, mengambil mangkuk bersih, dan melanjutkan pekerjaannya seolah-olah insiden tadi hanyalah interupsi singkat yang tak berarti. Di bangkunya, Arini Prameswari tidak bergerak. Ia duduk membeku seperti patung pualam. Mangkuk bakso di hadapannya sudah benar-benar dingin, kuahnya yang tadi bening kini sedikit mengental. Tapi ia tidak peduli. Seluruh inderanya terpusat pada satu sosok, pria yang kini sedang dengan tenang mengelap meja gerobaknya. Di dalam benaknya, sebuah revolusi sedang terjadi. Pikirannya yang biasa bekerja dengan kecepatan super untuk menganalisis pasar saham dan strategi bisnis, kini memutar ulang setiap gerakan Nanda dalam gerak lambat. Pukulan yang meleset. Putaran pinggang yang membelokkan momentum. Tekanan di pundak dan lutut. Dan yang paling membuatnya terpukau, kibasan serbet yang sederhana namun jenius. Semua itu dilakukan tanpa satu ons pun amarah. Tidak ada pekikan, tidak ada geraman, tidak ada tatapan membunuh. Yang ada hanyalah efisiensi, ketenangan, dan sebuah belas kasih yang tersembunyi. Saat itulah Arini sadar. Ia telah salah. Salah besar. Selama ini, ia mencari kekuatan di tempat yang salah. Ia mencari seorang jawara di dalam arena, seorang petarung yang bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatannya. Ia mencari cerminan dari dirinya sendiri. Tapi apa yang baru saja ia saksikan adalah antitesis dari semua yang ia yakini. Nanda tidak menang dengan kekuatan, ia menang dengan ketiadaan ego. Ia tidak mengalahkan lawannya, ia hanya menunjukkan bahwa pertarungan itu sendiri tidak perlu terjadi. Proklamasinya yang sombong beberapa minggu lalu kini terasa begitu dangkal, begitu memalukan. "Kalau bisa kalahkan aku, nikahi aku." Kata-kata itu kini terdengar seperti rengekan seorang anak kecil di telinganya. Ia menantang semua orang untuk mengalahkannya secara fisik, sementara pria ini, pria yang ia remehkan sebagai tukang bakso, baru saja mengalahkannya di level yang jauh lebih dalam tanpa menyentuhnya seujung jari pun. Nanda telah mengalahkan filosofinya, meruntuhkan benteng arogansinya, dan menunjukkan betapa kosongnya konsep kemenangan yang selama ini ia kejar. Perlahan, Arini mengangkat kepalanya. Pandangannya yang tadinya menyapu seluruh isi perguruan untuk mencari lawan, kini terkunci pada satu titik. Satu target. Fokusnya kini setajam sinar laser. Perburuannya belum berakhir, justru baru saja dimulai. Tapi kini, ia tidak lagi mencari sosok pria yang bisa mengalahkannya di arena. Ia mencari cara untuk bisa berhadapan dengan Nanda. Bukan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Bukan lagi tentang menang atau kalah. Ia harus berhadapan dengannya untuk belajar, untuk memahami, untuk merasakan sendiri filosofi di balik jurus tanpa amarah itu. Tantangannya kini memiliki makna baru. Ia harus membuat Nanda menerima tantangannya, bukan agar ia bisa menikahinya, tapi agar ia bisa menemukan kembali jiwa silat yang telah hilang dari dalam dirinya. Misinya telah berubah total. Dan targetnya kini hanya satu, sang penjual bakso yang tenang itu. Keesokan harinya, Arini datang ke perguruan bukan untuk berlatih. Pikirannya tidak lagi tertuju pada kuda-kuda atau jurus. Sejak insiden malam sebelumnya, arena latihan terasa terlalu sempit baginya. Ia melewati pendopo yang ramai dan langsung berjalan menuju tujuannya, gerobak bakso Nanda. Hari itu, ia datang bukan sebagai si cantik yang sombong, bukan pula sebagai pelanggan yang lapar. Ia datang sebagai seorang murid yang telah menemukan gurunya. Ia tiba saat Nanda sedang sibuk-sibuknya melayani antrean makan siang. Arini tidak menerobos atau menuntut perhatian. Ia berdiri di kejauhan, di bawah pohon, dan menunggu. Ia menunggu dengan kesabaran yang baru ia temukan, mengamati Nanda dengan tatapan yang sama intensnya, seperti saat ia menganalisis laporan keuangan. Ia melihat bagaimana Nanda tersenyum saat seorang anak kecil berhasil menghabiskan baksonya. Ia melihat bagaimana Nanda menambahkan sedikit kuah ekstra untuk seorang kuli bangunan yang tampak kelelahan.
Setiap interaksi kecil adalah sebuah pelajaran baginya. Ketika antrean terakhir selesai dilayani, barulah Arini melangkah maju. Nanda yang sedang mengelap mangkuk mengangkat wajah dan tersenyum melihatnya. "Bakso, Mbak?" sapanya, seolah lupa dengan tatapan membeku Arini malam sebelumnya. "Tidak," jawab Arini dengan cepat, suaranya terdengar lebih serius dari yang ia niatkan. "Saya kesini bukan untuk itu. Aku tahu Mas bisa silat. Jauh lebih hebat dari siapapun di perguruan." Nanda hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya. "Tangan saya ini sekarang cuma buat meracik bakso, Mbak." Itu adalah penolakan pertama. Sebuah penolakan yang halus, dibungkus dalam kerendahan hati. Namun bagi Arini, yang terbiasa mendapatkan apa yang ia mau, penolakan itu terasa seperti pintu baja yang dibanting di depan wajahnya. Tapi ia tidak mundur. Keesokan harinya, ia datang lagi. Kali ini ia lebih langsung. "Ini bukan soal bakso. Ini soal ilmu. Gerakan Mas kemarin, itu bukan silat biasa. Aku harus tahu. Aku menantangmu, latih tanding. Tidak ada taruhan, tidak ada penonton. Hanya kita berdua," desaknya, suaranya sedikit memohon. Nanda berhenti sejenak dari pekerjaannya meracik bumbu. Ia menatap Rina dengan pandangan yang dalam, seolah menimbang jiwa gadis di hadapannya. "Ilmu yang sebenarnya itu bukan untuk dipertandingkan, Mbak," jawabnya dengan lembut. "Tapi untuk dirasakan dan dijalani. Latihan terbaik saya sekarang ya di sini," lanjutnya sambil menunjuk ke dandang baksonya yang mengepul. Penolakan kedua. Kali ini lebih filosofis, lebih dalam, dan semakin membuat Arini frustrasi sekaligus penasaran. Maka, dimulailah sebuah ritual harian yang aneh. Setiap sore, setelah latihan usai, Rina akan mendatangi gerobak Nanda. Ia akan berdiri atau duduk di sana, kadang melontarkan tantangan dengan argumen yang berbeda-beda. Kadang ia hanya diam, mengamati Nanda dalam keheningannya. Ia seperti sungai deras yang tanpa henti menabrak sebuah batu karang raksasa. Airnya bergejolak, berbuih, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun batu karang itu tetap diam, tak bergeming, kokoh dalam pendiriannya. Dunia Arini yang penuh dengan negosiasi, tekanan, dan strategi kekuasaan, tiba-tiba tidak berdaya. Mata uang yang biasa ia gunakan untuk menaklukkan dunia bisnis ternyata tidak berlaku di sini. Nanda tidak bisa dibeli dengan tantangan, tidak bisa ditekan dengan desakan, dan tidak terpengaruh oleh status tersembunyinya. Penolakan Nanda yang konsisten, yang selalu disampaikan dengan ketenangan dan tanpa sedikitpun rasa permusuhan, justru menjadi pelajaran paling berharga bagi Arini. Ia sadar, untuk pertama kalinya, ia berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa ia taklukkan. Dan hal itu, entah kenapa, membuatnya semakin hormat dan semakin tertantang untuk mencari tahu alasannya. Matahari telah tergelincir di ufuk barat untuk yang kesekian kalinya, dan Arini masih berdiri di seberang jalan, menatap gerobak bakso Nanda yang mulai bersiap untuk tutup. Usahanya selama berhari-hari terasa sia-sia, seperti menimba air dengan keranjang bocor. Dinding ketenangan Nanda terlalu tebal, terlalu kokoh untuk ditembus oleh desakan dan arogansinya. Ia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan pahit, ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban dari Nanda sendiri. Malam itu, setelah semua murid pulang dan pendopo kembali sunyi, Arini tidak ikut pulang. Dengan langkah yang terasa berat, ia memberanikan diri menghampiri gubuk kecil di belakang sanggar, tempat tinggal Guru Wirya. Sang guru sedang duduk di teras bambunya, menyeruput teh jahe hangat seolah sudah tahu bahwa ia akan datang. "Guru?" sapa Arini, suaranya terdengar ragu. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada menantang atau menuntut dalam intonasinya. Yang ada hanyalah rasa lelah dan kebingungan yang mendalam. Guru Wirya tidak menoleh. Matanya menatap lurus ke arah bulan sabit yang mulai mengintip di langit malam. "Jika kau datang untuk menanyakan kenapa usahamu sia-sia," jawabannya sederhana, ucap sang guru, suaranya tenang seperti permukaan danau. "Kau mencoba membuka pintu yang terkunci dengan cara mendobraknya, padahal kau tidak pernah bertanya di mana kuncinya disimpan." Arini terdiam. Kata-kata itu menancap tepat di hatinya. Ia menunduk, menelan sisa-sisa harga dirinya. "Kalau begitu, tolong beritahu saya kuncinya, Guru,"
Kenapa dia seperti itu? Nanda, kenapa dia membuang bakat sebesar itu hanya untuk menjual bakso? Guru Wirya menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang seolah membawa beban dari masa lalu. Ia memberi isyarat agar Arini duduk di bangku di hadapannya. Nanda yang kau lihat sekarang, yang tenang dan sabar itu, sang guru memulai ceritanya, adalah hasil dari sebuah badai besar. Dulu, ia tidak seperti itu. Dulu, Nanda adalah bintang paling terang di perguruan ini. Bakatnya luar biasa, semangatnya menyala-nyala, dan ambisinya setinggi langit. Mirip seperti dirimu, Rina. Arini mengangkat wajahnya, terkejut mendengar perbandingan itu. Ia menjuarai setiap kejuaraan yang ia ikuti, lanjut Guru Wirya. Hingga suatu hari, ia sampai di babak final sebuah kejuaraan nasional yang sangat bergengsi. Lawannya di final bukanlah orang asing. Ia adalah sahabatnya sendiri sejak kecil, murid dari perguruan lain yang tumbuh besar bersamanya. Suasana menjadi semakin hening. Arini mendengarkan dengan saksama, setiap katanya terasa penting. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Keduanya sama-sama hebat, saling tahu kelemahan dan kekuatan masing-masing. Di ronde terakhir, skor mereka imbang. Nanda, yang terbakar oleh hasrat untuk menang, memutuskan untuk menggunakan sebuah teknik pamungkas. Sebuah jurus kuncian di udara yang sangat indah, namun juga sangat berisiko. Guru Wirya berhenti sejenak, matanya menerawang jauh. Jurus itu berhasil. Nanda memenangkan pertandingan. Penonton bersorak, piala kemenangan diangkat tinggi-tinggi. Tapi di bawah, sahabatnya terbaring dengan cara yang salah. Tulang punggungnya cedera parah. Cedera yang membuatnya tidak akan pernah bisa berjalan dengan normal lagi, apalagi bersilat. Dada Arini terasa sesak. Di tengah sorak-sorai kemenangan, bisik Guru Wirya, Nanda justru mendengar suara dunianya yang runtuh. Piala kemenangan di tangannya terasa seperti batu nisan bagi impian sahabatnya. Sejak hari itu, ia bersumpah di hadapanku. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi menggunakan ilmunya untuk sebuah pertarungan yang bertujuan mencari kemenangan. Ia menggantung sabuk juaranya, meninggalkan perguruan, dan memilih jalan ini. Menjual bakso, baginya, adalah cara untuk menebus dosa. Cara untuk memastikan tangannya yang pernah mencederai, kini hanya digunakan untuk memberi dan melayani. Cerita itu selesai. Keheningan yang menyusul terasa ribuan kali lebih berat. Di dalam benak Arini, proklamasinya yang sombong kini berputar kembali, bukan lagi dengan nada angkuh, tapi dengan nada yang kejam dan menusuk. Kalau bisa kalahkan aku, nikahi aku. Ia menantang seorang pria untuk bertarung demi sebuah kemenangan. Padahal kemenangan adalah hal yang paling ditakuti dan dibenci oleh pria itu. Sebuah rasa malu yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya, terasa panas membakar pipinya. Ia bukan hanya sombong. Ia telah berlaku kejam tanpa ia sadari. Ia telah mencoba mengorek luka yang begitu dalam hanya demi memuaskan egonya. Malam itu, di teras bambu yang sunyi, Arini Prameswari akhirnya benar-benar kalah. Dan kekalahan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kekalahan manapun di arena. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Kisah Guru Wirya terus berputar di benaknya seperti film rusak. Setiap adegannya terasa menyakitkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan tentang target perusahaan atau strategi bisnis. Ia memikirkan tentang beban berat yang dipikul oleh seorang penjual bakso, tentang arti sebuah kemenangan yang ternyata bisa terasa lebih pahit dari kekalahan. Rasa malu yang ia rasakan semalam kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain, sebuah penyesalan yang tulus. Keesokan sorenya, pemandangan di gerobak bakso Nanda tampak berbeda. Tidak ada lagi si cantik yang sombong, yang berdiri menantang dengan dagu terangkat. Yang ada hanyalah seorang gadis yang mendekat dengan langkah pelan dan kepala sedikit tertunduk. Ia berhenti di depan Nanda yang sedang melayani pelanggan. Ketika ada jeda sejenak, Arini akhirnya memberanikan diri untuk bicara. "Mas Nanda," panggilnya, suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Saya minta maaf." Nanda yang sedang menata mangkuk berhenti. Ia menatap Arini, terkejut mendengar dua kata yang tak pernah ia duga akan keluar dari bibir gadis itu. "Saya minta maaf," lanjut Arini. Kali ini ia memberanikan diri menatap mata Nanda.
Saya sudah berlaku sombong dan tidak sopan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya minta maaf. Ketulusan dalam suaranya begitu nyata, getarannya terasa sampai ke relung hati. Nanda terdiam sesaat, lalu sebuah senyum tipis yang tulus terukir di wajahnya. Semua orang pernah salah, Mbak. Yang penting, kita belajar darinya, jawabnya dengan bijak. Sejak hari itu, segalanya berubah. Arini berhenti total menantang Nanda. Ia tidak lagi datang untuk menguji atau mendesak. Ia datang hanya untuk ada di sana. Awalnya ia hanya duduk diam di bangku, mengamati Nanda bekerja. Lalu suatu hari, melihat Nanda kewalahan melayani pelanggan, ia bangkit dan tanpa diminta mulai melakukan sesuatu. Ia mengambil lem bersih dan mulai mengelap meja-meja yang kotor. Inilah titik balik bagi Nanda. Inilah momen di mana ia mulai melihat Rina dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia melihat Arini, seorang gadis yang ia tahu memiliki ilmu silat setingkat master, dengan canggung mencoba menumpuk mangkuk kotor tanpa membuatnya jatuh. Ia melihat jemarinya yang lentik dan kuat, yang biasa digunakan untuk melakukan kuncian rumit, kini gemetaran saat mencoba memotong daun bawang, potongannya terlalu tebal dan tidak beraturan. Suatu kali, Arini bahkan tanpa sengaja menumpahkan seember air cucian, membuatnya basah kuyup dan panik. Nanda tidak tertawa. Sebaliknya, ia melihat sesuatu yang indah dalam ketidaksempurnaan itu. Ia melihat kerentanan. Ia melihat seorang gadis yang terbiasa menjadi nomor satu dalam segala hal, kini dengan tulus mau belajar dari nol, mau melakukan pekerjaan kasar yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Ia melihat perjuangan Rina melawan egonya sendiri, dan perjuangan itu jauh lebih mengagumkan daripada semua kemenangan yang pernah ia raih di arena. Mereka mulai berbicara, bukan lagi tentang silat, tapi tentang hal-hal sederhana. Arini bertanya tentang resep kuah bakso Nanda. Nanda bertanya tentang kampung halaman Rina, sebuah cerita fiktif yang kini terasa sulit untuk Arini pertahankan. Dalam obrolan-obrolan ringan itu, Nanda menemukan bahwa di balik sikap angkuhnya, Rina sebenarnya adalah sosok yang cerdas, punya rasa penasaran yang tinggi, dan yang paling penting, ia memiliki hati yang sebenarnya baik yang selama ini hanya tertutup oleh lapisan tebal kesombongan dan kesepian. Nanda mulai jatuh cinta. Bukan pada Rina, si jawara silat yang tak terkalahkan. Bukan pada gadis cantik yang menantang dunia. Ia jatuh cinta pada proses perubahan Rina. Ia jatuh cinta pada keberaniannya untuk mengakui kesalahan. Ia jatuh cinta pada kerendahan hatinya saat ia meminta diajari cara mengikat kantong plastik kuah agar tidak tumpah. Ia jatuh cinta pada Rina, yang ini, yang tulus, yang canggung, yang sedang berusaha keras menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Nanda jatuh cinta bukan pada kesempurnaannya, tetapi pada kejujurannya dalam berproses. Dan cinta itu tumbuh subur di antara aroma kaldu dan tumpukan mangkuk kotor, jauh lebih nyata dan kuat daripada cinta yang lahir dari sebuah tantangan. Hari-hari berikutnya terasa seperti sebuah mimpi yang hangat bagi Nanda dan Arini. Dinding di antara mereka telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh jembatan yang terbuat dari obrolan ringan, tawa kecil, dan saling pengertian yang tak terucapkan. Arini bahkan sudah memiliki tugas tetapnya di gerobak, menyiapkan minuman dan mengelap mangkuk yang sudah dicuci Nanda. Ia melakukannya dengan semakin terampil, dan Nanda seringkali mendapati dirinya tersenyum sendiri melihat kesungguhan gadis itu. Ia sudah lupa dengan sosok si cantik yang sombong. Yang ia lihat setiap hari kini hanyalah Rina. Gadis tulus yang sedang belajar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Namun, setiap mimpi, seindah apapun, pada akhirnya harus berakhir saat fajar tiba. Dan fajar bagi Arini datang dalam bentuk yang paling tidak ia harapkan. Siang itu, suasana di sekitar gerobak berjalan seperti biasa. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap asal Eropa berhenti mendadak di tepi jalan, beberapa meter dari gerobak. Mesinnya yang senyap terdengar kontras dengan deru motor bebek dan bajai yang lalu lalang. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria muda berjas rapi melompat keluar dengan wajah panik. Ia berlari kecil, matanya memindai kerumunan sebelum akhirnya terkunci pada sosok Arini yang sedang mengaduk es teh. "Bu Arini," panggil pria itu dengan suara yang keras dan penuh urgensi, nadanya begitu formal dan penuh hormat. Seluruh dunia di sekitar Nanda seolah berhenti berputar.
Bu Arini, gadis yang ia kenal sebagai Rina, langsung berbalik. Dalam sepersekian detik, sebuah transformasi luar biasa terjadi di depan mata Nanda. Wajah Rina, yang biasanya santai dan penuh senyum kini berubah menjadi tajam dan dingin. Punggungnya yang sedikit membungkuk saat bekerja kini tegak lurus, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Itu bukan lagi Rina. Itu adalah orang lain. Randy, ada apa? Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku? Desis Arini, suaranya rendah namun penuh otoritas. Maaf, Bu, ini darurat. Sangat darurat. Ada upaya pengambil alihan saham secara paksa dari kompetitor. Rapat Dewan Darurat harus diadakan sekarang juga. Hanya ibu yang bisa memimpin. Lapor Randy, napasnya terengah-engah sambil menyodorkan sebuah tablet. Arini menyambar tablet itu. Matanya bergerak cepat membaca barisan data dan grafik. Wajahnya mengeras. Siapkan ruang rapat utama dalam 15 menit. Hubungi seluruh tim hukum, saya mau mereka semua siaga. Jangan biarkan siapapun meninggalkan gedung. Perintahnya dengan rentetan kalimat yang cepat, jelas, dan tak terbantahkan. Ia berbicara dalam bahasa yang sama sekali asing bagi Nanda, bahasa dunia korporat yang kejam. Setelah memberikan instruksi, ia menyerahkan kembali tablet itu. Ia kemudian berbalik dan tatapannya bertemu dengan Nanda. Untuk sesaat, ia kembali menjadi Rina. Matanya memancarkan kepanikan dan penyesalan. Ia melihat wajah Nanda yang pucat, penuh dengan kebingungan dan rasa sakit yang mulai terlihat jelas. Mas Nanda, maaf, bisiknya, suaranya bergetar. Nanti aku jelaskan semuanya. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari kecil menuju mobil. Randy membukakan pintu untuknya, dan mobil mewah itu pun melesat pergi, meninggalkan kepulan debu tipis dan keheningan yang memekakan telinga. Nanda masih berdiri terpaku di tempatnya, tangannya memegang sebuah sendok kuah yang terasa dingin. Ia menatap ke arah jalan di mana mobil itu menghilang, lalu menatap ke bangku tempat Rina biasa duduk. Nama itu kini terasa aneh di lidahnya. Bu Arini. Panggilan hormat itu menggema di kepalanya. Semua kepingan puzzle yang aneh kini menyatu dengan cara yang paling menyakitkan. Ilmu silatnya yang luar biasa, caranya berbicara yang terkadang begitu terstruktur, dan kini, mobil mewah serta asisten pribadi. Sebuah pertanyaan pahit muncul di hatinya. Apakah semua ini hanya sebuah permainan? Apakah gadis tulus yang canggung saat memotong seledri itu hanyalah sebuah sandiwara yang dimainkan oleh seorang wanita kaya yang sedang bosan? Perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya kini terasa dingin, beku oleh keraguan dan rasa dikhianati. Ia merasa seperti orang bodoh. Orang bodoh yang telah jatuh cinta pada sebuah ilusi. 3 hari berlalu. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun bagi Nanda. Gerobak baksonya tetap mengepulkan uap, mangkuk-mangkuk tetap terisi, namun jiwanya terasa kosong. Tawa dan kehangatan yang sempat hadir kini lenyap, digantikan oleh gema keheningan yang menyakitkan. Setiap kali ia melihat bangku kosong tempat Rina biasa duduk, sebuah sayatan tak kasat mata terasa menggores hatinya. Ia kembali menjadi Nanda yang dulu, si penjual bakso yang tenang dan menjaga jarak. Namun kini, ketenangannya terasa seperti topeng yang menutupi luka kebingungan dan rasa dikhianati. Sore itu, saat Nanda hendak membereskan dagangannya, sesosok wanita berjalan mendekat. Bukan dengan mobil mewah atau diiringi asisten. Ia berjalan sendirian, langkahnya pelan dan sedikit ragu. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang biasa. Riasannya tipis, rambutnya dibiarkan tergerai alami. Ia bukan lagi Rina, si gadis perantauan, bukan pula Arini Prameswari sang CEO. Ia hanyalah Arini, seorang wanita yang datang dengan membawa seluruh beban hatinya. Ia berhenti beberapa langkah dari gerobak, tidak berani mendekat lebih jauh. Nanda yang melihatnya hanya diam, tangannya berhenti bergerak. Mas Nanda, ucap Arini, suaranya pelan dan syarat akan penyesalan. Saya tahu, permintaan maaf saja tidak akan cukup, tapi saya harus menjelaskannya. Nanda tidak menjawab, ia hanya menatap Arini, menunggunya melanjutkan. Semua yang kau lihat tentang Rina, keangkuhannya, tantangannya itu semua nyata. Itu adalah bagian dari diriku yang paling buruk. Arini memulai,
matanya mulai berkaca-kaca. Saya lelah dengan dunia saya. Dunia yang penuh kepalsuan, di mana orang-orang hanya melihat jabatan saya, bukan diri saya. Saya datang ke perguruan dengan sombong, mencari seseorang yang bisa mengimbangi kekuatan saya, tanpa sadar bahwa kekuatan yang saya cari sebenarnya adalah kelemahan terbesar saya. Ia melangkah lebih dekat. Tapi kemudian, aku bertemu denganmu. Aku melihatmu. Caramu menghadapi para preman, caramu melayani setiap pelanggan, kau menunjukkan padaku arti kekuatan yang sesungguhnya. Dan, Rina, yang kau lihat beberapa hari terakhir. Rina, yang canggung saat memotong seledri, yang tulus ingin membantu, itu juga nyata. Itu adalah sisi diriku yang selama ini terkubur, sisi diriku yang ingin aku tunjukkan padamu. Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku, Mas. Aku takut menunjukkan siapa aku sebenarnya. Penjelasan itu mengalir seperti sungai yang jujur. Nanda mendengarkan setiap katanya, mencerna setiap emosi di baliknya. Rasa sakit karena dibohongi perlahan terkikis oleh pemahaman atas luka kesepian yang dimiliki wanita di hadapannya. Setelah hening sejenak, Nanda akhirnya berbicara, suaranya terdengar dalam. Tantanganmu? Katanya pelan, apa masih berlaku? Arini terkejut. Matanya yang basah menatap Nanda dengan bingung. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Nanda tersenyum. Sebuah senyum hangat yang pertama kali ia tunjukkan lagi setelah 3 hari. Ia berbalik, mengambil sebuah mangkuk bersih, dan dengan gerakan yang tenang dan penuh makna, ia mulai meracik semangkuk bakso. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah sedang mempersiapkan sebuah persembahan suci. Ia meletakkan mangkuk itu di atas meja di hadapan Arini. Saya tidak akan mengalahkanmu di arena, kata Nanda, matanya menatap lurus ke dalam mata Arini. Karena pertarungan di sana tidak ada artinya. Ia menghela napas sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang mantap dan tulus. Tapi saya terima tantangan untuk menikahimu, dengan cara saya sendiri. Saya akan kalahkan kesepianmu dengan kebersamaan. Kata-kata itu adalah jurus terkuat yang pernah Arini terima seumur hidupnya. Sebuah jurus yang tidak menyerang tubuhnya, melainkan menembus langsung ke dalam jiwanya, meruntuhkan sisa-sisa benteng pertahanannya, dan menyembuhkan setiap luka di dalamnya. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan yang meluap. Ia telah dikalahkan. Bukan oleh seorang petarung, tetapi oleh seorang penjual bakso yang tulus. Ia kalah telak, dan kekalahan ini terasa 1000 kali lebih manis daripada kemenangan manapun. Di bawah langit senja Jakarta, di samping gerobak bakso yang sederhana, Arini Prameswari tersenyum di antara air matanya dan mengangguk. Ia menerima kekalahan termanis dalam hidupnya, siap untuk memulai sebuah babak baru yang dibangun bukan di atas kekuatan atau kekayaan, melainkan di atas semangkuk bakso hangat dan sebuah janji kebersamaan.